Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elvina dengan NIM 23100033002222. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Pengawasan Mutu Agroindustri dengan dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur I. Ketut Budaraga, MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus analisis penerapan standarisasi dan standar mutu pada produk pangan. Pasar yang semakin ketat, standarisasi mutual menjadi fondasi utama bagi kelangkaan industri pangan, khususnya pada skala rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM). Standarisasi tidak hanya memastikan konsistensi produk dalam hal rasa, tampilan, dan keamanan, tetapi juga meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, serta akses ke pasar formal dan ekspor. Studi kasus ini menganalisis 3 produk pangan. 1. Keripik singkong industri rumah tangga. Mengapa standarisasi penting pada produk tersebut? Standarisasi penting untuk keripik singkong karena memastikan konsistensi ukuran, warna, rasa, dan kemasan yang mempengaruhi persepsi konsumen dan daya saing pasar. Tanpa standar, variasi produk menyebabkan ketidakpuasan konsumen, penurunan kepercayaan merek, dan risiko penolakan di pasar formal. Menurut penelitian Sari DKK 2021, standarisasi pada produk keripik singkong rumah tangga meningkatkan nilai tambah hingga 30% melalui peningkatan kualitas sensorik dan umur simpan. Selain itu, standar mencegah kontaminasi mikrobiologis akibat pengolahan yang tidak seragam yang belum memenuhi standar. Warna berbeda-beda disebabkan variasi ketebalan suhu penggorengan atau kualitas garam mengidentifikasikan oksidasi atau reaksi Maillard tidak terkendali. Kemasan ukuran tidak seragam. Irisan singkong bervariasi menyebabkan waktu penggorengan tidak konsisten dan rasa tidak merata. Tanpa tanggal produksi, melanggar ketentuan pelabelan. Standar mutu yang harus diterapkan. 1. SNI 0127/2008, ukuran 4 atau 6 cm, diameter 1 atau 2 mm, ketebalan, kadar air kurang lebih 5%. Peraturan BPOM nomor 20 tahun 2021, pelebaran lengkap. Prinsip HHCCP, penggorengan pada suhu 160 atau 180 celcius. Rekomendasi perbaikan. 1. Produksi alat iris seragam, penggorengan 160 celcius atau 180 per 3 atau 5 menit. Rendam dalam larutan HHCO3. 2. Pengemasan. Kemas food grade vakum, label dengan tanggal produksi, food safe. Studi kasus yang kedua adalah susu pasteurisasi dalam distribusi. 1. Analisis pelanggaran standar mutu yang terjadi. Pelanggaran mutu utama adalah penyimpanan susu pasteurisasi di suhu ruang kurang lebih 25 celcius tanpa lemari pendingin, menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen seperti Listeria monocytogenes dan Escherichia coli. Setelah beberapa jam, enzim lipolisis menghasilkan aroma asam. Akibatnya, hidrolisasi lemak ini melanggar prinsip cold chain manajemen di mana suhu harus dijaga 4 atau 6 celcius. Penelitian oleh Nugroho DKK 2020 menemukan bahwa suhu kurang lebih 10 celcius mengurangi umur simpan susu pasteurisasi dari 7 hari menjadi 24 jam. 2. Hubungan standarisasi dengan keamanan pangan. Standarisasi memastikan proses pasteurisasi 72 celcius per 15 detik
dan distribusi terkendali mencegah penyakit bawaan makanan. Hubungannya langsung standar seperti suhu penyimpanan membatasi pertumbuhan mikroba, sementara ketertelusuran memungkinkan penarikan kembali dengan cepat. Menurut WHO 2022, standarisasi mengurangi kejadian keracunan pangan hingga 40% di negara berkembang. 3. Standar penyimpanan yang benar. SNI 7388 2009 tentang susu pasteurisasi, penyimpanan 2 atau 6 Celcius, umur simpan maksimal 7 hari. Codex Alimentarius Cat atau RCP 57 2004, suhu rantai dingin 0 sampai 4 Celcius selama distribusi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 atau Menkes atau Per atau 4 2010 lemari pendingin dengan pemantauan suhu digital. Risiko standar distribusi tidak diterapkan. Ekonomi kerugian produk rusak atau ketentuan hukum dan penutupan usaha. Reputasi menurut kepercayaan konsumen, studi Astuti DKK 2023 melaporkan 25% kasus keracunan makanan di Indonesia terkait susu tidak terpendinginan. Studi kasus yang ketiga adalah produk ikan asin tradisional. 1. Mengapa konsistensi mutu penting dalam standarisasi produk? Konsistensi saling memastikan rasa, tekstur, dan keamanan seragam, meningkatkan loyalitas konsumen dan akses pasar ekspor. Variasi kadar garam menyebabkan ketidakstabilan osmosis, memungkinkan pertumbuhan Clostridium botulium. Penelitian oleh Widodo DKK 2021 menunjukkan bahwa standarisasi kadar garam 15 atau 20% pada ikan asin meningkatkan umur simpan hingga 6 bulan dan nilai jual 20%. 2. Parameter identifikasi mutu yang perlu distandarkan. Kadar garam, kelembapan, warna dan aroma, kontanium. Dapat disimpulkan, ketiga studi kasus ini menegaskan bahwa standarisasi mutlak diperlukan untuk keamanan, konsistensi, dan ketidakberuntungan produk pangan. Implementasi SNI, GMP, dan HACCP dapat diatasi oleh industri rumah tangga melalui peralatan sederhana dan pelatihan, rekomendasi teknis, dan berpotensi meningkatkan kualitas secara signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh referensi terkini. Saya sudahi presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.